bahasan kita. Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, rumus di hadis tadi di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Rumus pertamanya, jika kita ingin menunaikan salat dengan baik, kata Nabi, sallu, dengan di kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Baik. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Perhatikan rumusnya. Turunkan dulu. Salatlah kalian, kata Nabi, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian telah melihat saya salat. Disingkatnya, kalau kita ingin mendapatkan 5 kemuliaan tadi, maka cara salat kita mesti melihat dulu bagaimana Nabi menunaikannya. Kita amati dulu dari awal sampai akhir, seperti Nabi pernah ajarkan pada Khalad Az-Zuraiqi yang saya sebutkan kisahnya tadi. Dari situ kita keluarkan, baru kemudian kita coba pelajari dan praktekkan. Jelas di sini? Halo, jelas? Belum, kan belum saya uraikan bagaimana caranya. Ya, belum saya terangkan. Kalau sudah jelas saya tutup, kita pulang deh. Baik, sebentar. Paham insyaallah? Baik. Kenapa antum masih yang ini ya? Baik, sekarang perhatikan. Jadi caranya mesti melihat Nabi dulu seperti apa saat beliau mengajarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak di antara kita yang pernah lihat Nabi? Baik, ya, di mimpi pun mungkin belum tentu kan? Karena itu kita diharuskan untuk menelusuri nih. Ya, kepada siapa Nabi mengajarkan? Kepada siapa lagi kemudian diajarkan? Terus generasi sampai dengan ke kita di sini. Ya, kita lihat dari orang pernah belajar dari Nabi, mengajarkan pada generasi setelahnya, mengajarkan pada generasi setelahnya, mengajarkan pada generasi setelahnya, sampai ke kita sekarang. Nah, metode ini oleh para ulama dinamakan dengan isnad namanya. Isnad, al-isnad. Cara belajar seperti ini disebut dengan isnad, al-isnad. Al-isnad. Dari kata sanad ya. Saya sering kali uraikan ini dalam beberapa pertemuan. Sanad itu runtutan riwayat yang menyampaikan pada sumber primernya, sumber utama. Misal, Anda menemukan hadis dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari kan nggak pernah ketemu Nabi, jauh masanya. Tapi beliau mendapatkan dari orang sebelumnya, kemudian dari orang sebelumnya, dari orang sebelumnya sampai kepada Nabi. Nah, ini runtutan riwayatnya disebut dengan sanad. Kalau Anda pelajari runtutan riwayat ini, Anda pelajari, kemudian Anda pahami, Anda praktekkan, maka polanya disebut dengan isnad. Jelas? Nah, jadi ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama, kalau salat kita ingin benar, cara ibadah kita ingin baik, maka belajarnya, polanya harus melalui pola ini, al-isnad. Sampai Imam Muslim membuat bab khusus dalam kitab beliau untuk menekankan pentingnya belajar seperti ini. Ya. Antum buka misalnya, ada Sahih Muslim, kalau punya kitabnya, itu ada syarah Imam An-Nawawi, ada 9 jilid, Al-Minhaj. Anda cari yang jilid pertama, halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, kalau mau agak sama dengan saya, kitabnya warnanya yang biru dongker, cetakan tahun 2002. Ya, terbitan Darul Hadis. Saya dulu beli 26 Juli tahun 2006 di Husainiyat belakang Al-Azhar itu. Harganya kalau dikonversi masih murah, 450.000. Paling di kita 750 ribuan ya. 9 jilid pengantar ke surga. Masya Allah. Antum beli handphone jutaan belum tentu dibawa ke alam kubur gitu kan. Ya, kitab hadis cuma 750.000 bakal Anda ke surga nggak Anda miliki. Baik. Nah, dituliskan di situ babul isnad minad din. Babul isnad minad din. Bab belajar agama yang sumbernya sampai ke Nabi, minad din, itu termasuk yang penting
Ya, dalam aturan agama kita. Maksudnya, kalau Anda belajarnya salah, maka praktek beragamanya pun akan keliru. Anda mau sholat, turun perintah sholat, Al-Baqarah 43, sisi paling kanan di pertengahan. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Kemudian Anda sholat, tapi cara belajarnya keliru, maka sholat Anda pun akan salah. Karena itu pastikan, kata para ulama, cara belajar kita susuri riwayatnya, sampai tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu bisa dipastikan nyaman menunaikannya, kemudian bisa menjawab saat dipersoalkan, dan bisa dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas di sini? Baik. Nah, pola ini kita akan turunkan pada pembahasan sholat. Jadi saya mulai dulu turunannya dengan menyampaikan dalil-dalilnya dulu. Karena kita nggak pernah lihat Nabi, kita harus bertanya pada orang yang membawa referensi sampai ke zaman Nabi. Referensi itu yang kita turunkan khususnya dari dua sumber utama. Satu dari Al-Quran, dan yang kedua dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat sampai sini? Baik, kalau sepakat, nanti dalam pertemuan lanjutan, saya mohon kalau Bapak Ibu berkenan itu bisa membawa mushaf ya, supaya memudahkan interaksi dan mengecek bagaimana keadaan mushaf yang dimiliki. Jelas? Baik. Atau insya Allah dalam dua pertemuan berikutnya, insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan sudah menjadi para penghafal Al-Quran. Dan tidak cukup dengan amin, ayo usaha. Bismillah. Saya hapus dulu ya. Bismillah.